Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Balik lagi dengan aku sama Khairul Saada. Di sini kita akan belajar bersama tentang pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Langsung saja, sejarah pendidikan Islam di Indonesia ini sangat khas dibandingkan dengan daerah-daerah lain di dunia Islam, terutama sejak periode kedatangan kekuatan bangsa Eropa hingga saat ini. Pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia sejak awal abad ke-16 tidak mengakibatkan kemunduran pendidikan Islam sama sekali. Jadi pada masa ini lembaga pendidikan Islam itu tidak hanya bertahan tetapi juga mulai sungguh-sungguh untuk melakukan penyesuaian dengan menerapkan aspek-aspek tertentu dari pendidikan Eropa. Hal ini juga terlihat dari lembaga pendidikan madrasah yang mana pada madrasah tersebut menerapkan sistem dan kurikulum klasikal. Dari penerapan tersebut juga dapat mempengaruhi lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pondok atau pesantren untuk juga memodernisasikan diri. Kemudian ada fakta bahwa Islam sangat menitik beratkan pada pendidikan, yaitu mendorong para pendakwah Islam, ulama, dan para penguasa Islam sejak awal sejarah Islam untuk giat bekerja mengembangkan pendidikan Islam. Untuk itu, mereka menggunakan masjid besar ataupun kecil, serta lembaga lokal yang ada seperti surau dan pesantren ataupun pondok sebagai tempat bagi umat Islam, khususnya anak-anak, untuk belajar dan mempelajari pengetahuan dasar tentang Islam. Lembaga pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan, dinamika, dan kemajuan Islam di Indonesia. Sejak tahap awal Islamisasi besar-besaran di Nusantara yang terjadi pada akhir abad ke-12 dan seterusnya, berbagai lembaga pendidikan dari tradisional hingga yang modern telah memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat Muslim di Indonesia. Ada beberapa lembaga pendidikan Islam tradisional yang sampai saat ini masih terus berkembang, yaitu yang pertama ada pesantren, pondok, surau, dayah, dan madrasah. Dari kelima lembaga pendidikan tersebut memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam di Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dinamika Islam Indonesia kontemporer. Jadi, secara umum dari kelima lembaga tersebut mempunyai 3 peranan: tradisional, pesantren, dan lembaga pendidikan yang serupa dalam komunitas Muslim. Yang pertama, sebagai transmisi ilmu agama. Yang kedua, sebagai penjaga tradisi Islam. Yang ketiga, sebagai pusat reproduksi ulama. Lembaga pendidikan Islam tradisional yang pertama tadi ada pesantren. Bahwa pesantren ini sudah ada di Jawa sejak abad ke-16. Kemudian baru pada abad ke-19 pesantren ini mulai mendapatkan momentum pada saat para haji dan para santri itu pulang dari Makkah dan Madinah dengan mendirikan pesantren yang pada awalnya itu hanya di Jawa, tapi lama-kelamaan sudah berkembang di daerah-daerah lainnya, jadi tidak hanya di Jawa aja. Kemudian sejak periode ini dan seterusnya, pesantren ini menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia bagi umat Islam Indonesia karena orang tua Muslim pada waktu itu menolak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah Belanda yang sebagian besar tersedia sejak kuartal ketiga abad ke-19. Jadi orang tua pada zaman dahulu itu tidak mau menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah Belanda, jadi menyekolahkan anaknya ke pesantren saja gitu. Kemudian yang kedua ada surau dan dayah. Kebanyakan surau ini ditemukan di Sumatera Barat. Kalau dayah kebanyakan ditemukan di Aceh. Jadi antara keduanya tadi memiliki kemiripan dengan pesantren yang ada di Jawa. Karena beberapa alasan. Yang pertama, banyak dari keduanya itu tidak bertahan sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, berbeda dengan pesantren yang bertahan dengan perubahan yang cepat, signifikan yang terjadi di masyarakat Indonesia sejak awal abad ke-20. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah ada madrasah. Madrasah ini merupakan lembaga modern di Indonesia yang banyak kita kenal di masa sekarang ini.
Pengenalan madrasah ini diawali pada abad ke-20 yang sebenarnya merupakan respon dari umat Islam Indonesia terhadap pengenalan dan penyebaran sekolah di Belanda. Madrasah ini berbeda dengan pesantren tradisional dalam beberapa hal. Yang pertama itu, kalau pesantren tradisional kan lembaga pembelajarannya tidak bertingkat. Sebaliknya, kalau madrasah di Indonesia dinilai dan memberikan sekolah klasikal. Kedua, sementara pesantren tradisional ini tidak memiliki kurikulum yang mapan dan konten pendidikan yang tetap dan hampir sepenuhnya itu tergantung pada kiai. Jadi tidak ada kurikulum yang tetap. Berbeda dengan madrasah pada saat ini yang kurikulumnya sudah ditetapkan dari pemerintah. Kemudian di pesantren dulu itu tidak ada jenjang pendidikannya. Seperti kalau udah di pesantren ya udah pesantren itu aja. Tidak ada seperti yang madrasah pada saat ini, ada madrasah ibtidaiyah, kemudian ada madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Tapi untuk pesantren saat ini sudah diterapkan, sudah ada seperti jenjang madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah dan juga madrasah aliyah. Kemudian yang selanjutnya yaitu modernisasi madrasah yang pada awalnya berlangsung secara gencar, terutama sejak tahun 1970-an ketika pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang mulai menggencarkan pembangunan ekonomi Indonesia. Karena itu rezim menilai madrasah juga harus dimodernisasi agar tidak sekedar menjadi objek saja, tapi juga menjadi subjek pembangunan nasional. Dengan kerangka tersebut berbeda dengan periode sebelumnya, yaitu pada masa Belanda dan Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru ini tidak hanya masyarakat yang berinisiatif dalam sejumlah program dan modernisasi madrasah, tetapi juga pemerintah, khususnya melalui Kemenang. Proses tersebut secara sistematis, artinya inisiatif datang dari berbagai tingkatan pejabat di Kemenang. Jadi dari penjelasan saya tadi, dari awal sampai akhir, bahwa dapat disimpulkan pendidikan Islam di Indonesia itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Seperti yang awalnya dari daya, surau, pondok, pesantren, kemudian berkembang menjadi madrasah, yang dimana madrasah ini terdapat beberapa jenjang. Yang pertama ada jenjang madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, dan juga madrasah aliyah. Kemudian di perguruan tinggi juga mengalami perkembangan. Jadi yang awalnya dari SETAIN berubah menjadi IAIN dan sekarang menjadi UIN. Ini mungkin cukup penjelasan dari saya dari awal sampai akhir tadi. Banyak kurangnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.